Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Segenap santri sekalian, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersua, bermuwajahah untuk melanjutkan wadhifah kita, kegiatan kita di dalam kita menghidupkan bulan suci Ramadan, sekaligus kita memakmurkan masjid yang tentu harapannya adalah dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Salawat serta salam kita sanjungkan semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tentu dalam kita menjalani kehidupan ini senantiasa kita mengharapkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa bisa istiqomah di dalam menapaki jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Alarm sudah berbunyi. Waktu habis kah? Waktu habis ya? Habisnya kalau sudah azan nanti ya. Oke. Tapi kabar gembiranya alhamdulillah tidak ada informasi bahwa waktu maghrib diundur. Hari ini insya Allah akan tetap ya tepat pada waktunya seperti mana yang terjadwal insya Allah ya. Para sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait materi kita yang yang relevan dengan waktu kita ataupun momen kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin materi ini kadang cenderung dilupakan, cenderung tidak tersampaikan, padahal ia juga menjadi pondasi ataupun kunci ya, kunci kesuksesan di dalam kita menjalani ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada di situ, ini ringkas aja kita sampaikan, bahwa orang puasa itu nanti kualitas puasanya terbagi menjadi tiga. Ada tiga tingkatan puasa. Ada puasanya orang awam, puasa awam. Puasa awam itu puasa yang hanya menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa ya, tapi ya sebatas itu.
Dengan bahasa lain hanya sekedar memindahkan waktu makan aja. Waktu makan, memindahkan waktu makan dan menambah waktu tidur. Iya. Karena kalau habis sahur bangun tidak sempat tidur lagi, keburu maghrib, maghrib lah, habis sahur maghrib, keburu subuh, lalu sholat subuh. Nah habis sholat subuh lalu tidur lagi. Nah ini nanti dikhawatirkan masuknya ke dalam golongan puasa awam, di mana puasa awam ini masih dibilang sama dengan puasanya ya kambing, kucing, burung, ya burung yang di dalam sangkar. Kucing juga dimasukkan dalam kurungan, kambing dimasukkan dalam kandang, dimasukkannya mulai waktu imsak ya, sebelum subuh. Itu kambing puasa namanya, iya kan? Walaupun ya terpaksa. Nah begitu juga kita apabila puasa kita masih tergolong puasa awam, maka dalam hadisnya Nabi SAW menjelaskan bahwa puasa yang orang awam seperti ini dia tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala, melainkan hanya mendapatkan apa? Rasa lapar dan dahaga. Mendapatkan lapar dan nah, ini biasanya yang menjalani puasa seperti ini pada tingkat awam aja itu berarti memandang Ramadan sebagai penjara. Apa? Menganggap bulan Ramadan sebagai penjara. Di penjara itu kan tidak boleh apa-apa, sedikit-sedikit dilarang. Mau ini dilarang, mau itu dilarang ya. Mau jalan-jalan aja keluar sana tidak boleh, dilarang. Dia dalam penjara. Itu bagi orang yang menganggap Ramadan sebagai penjara, maka ia tidak dapat apa-apa. Padahal puasa Ramadan baik yang bagus ya, berkualitas bagus, minimal itu kualitas tingkatan 2 nanti dulu ya. Ini alarm bunyi lagi, berarti waktunya sudah habis lagi ya. Lanjut. Pertama tadi puasa awam, yang kedua puasa khos. Puasa khos ini tidak hanya menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, melainkan juga mempuasakan dirinya dari perbuatan-perbuatan ataupun ucapan yang bisa membatalkan pahalanya puasa, menggugurkan pahalanya apa? Puasa. Menggugurkan pahalanya puasa itu termasuk, jadi kalau dibilang puasanya sah kan enggak? Sah, secara hukum fikih sah, karena sudah menahan diri dari makan minum serta membatalkan puasa dari semenjak imsak sampai maghrib. Tapi ada tapinya, walaupun puasanya sah, dia tidak dapat pahalanya 0 ya, itu puasa awam. Nah beda dengan yang puasa tingkatan kedua, puasa khos. Kalau puasa khos, selain menahan diri dari makan minum serta yang membatalkan puasa, ia juga menahan diri dari ucapan, perbuatan, tingkah laku yang bisa membatalkan pahalanya puasa, menggugurkan pahalanya puasa. Apa itu? Rumpi, gosip sana, gosip sini. Bahkan disebut gosip itu apa? Makin digosok makin sip. Iya, kalau sudah gosip, biasanya kaum ibu-ibu, bapak-bapak yang suka gosip itu laki-laki ya, laki-laki bangun tidur itu
baru aja 5 menit sudah 50 tetangganya yang digosipin. Luar biasa kan? Itu laki-laki biasanya. Laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Udah biar senang mereka. Menyenangkan hati orang dapat pahala. Ya. Gosip, apalagi yang sampai ke tahap fitnah. Beda enggak dengan gosip? Gosip itu digosok makin sip. Bagi yang suka, ya, tapi ingatlah menggosip, apalagi sampai ke fitnah, ya, apalagi mengadu domba. Kalau gosip apa bahasanya? Gibah ya, gibah. Bukan hibah. Kalau hibah, hibah tanah, wakaf, beda lagi. Ya. Kalau hibah itu pemberian, yang gosip itu ghibah pakai ghain, ghibah. Oke, dilanjut. Jadi seorang yang berpuasa kemudian menjaga diri dari maksiat, baik itu mata, telinga, mulut, ya, serta bahkan maksiat hati, itu dijaga, insya Allah masuk golongan kedua puasa khos. Puasa khos ini sudah luar biasa, sudah bagus ya, insya Allah akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya diwajibkannya berpuasa ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas itu artinya seorang yang mempuasakan dirinya, bahkan jiwanya serta hatinya dari semua perbuatan yang tidak baik, yang membatalkan puasa, yang juga membatalkan pahalanya puasa, serta plusnya di sini. Ini terkait dengan judul yang akan kita bahas. Jadi baru prolog ini 3 tingkatan puasa itu ya. Puasa khawasul khawas yaitu puasanya orang yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ya, makan minum, hubungan suami istri dan lain sebagainya, bahkan juga mempuasakan diri serta hatinya, mulutnya, lisannya dari segala perbuatan maksiat yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Plus ketiganya, maka dia berada pada tingkatan yang utama ya. Puasa khawasul khawas itu hatinya di dalam berpuasa itu senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau orang yang sudah seperti ini khawasul khawas mentekadkan dirinya bahwa seandainya aku berhenti dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, aku lalai gitu ya, maka puasaku batal, puasanya dianggap batal. Jadi melaksanakan ibadah puasa disamakan dengan melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu kan sahnya ada syarat khusyuk, betul? Ada syarat khusyuk, karena ibadah sholat itu melibatkan 3 aspek. Qalbiyah, hati, yaitu niat serta zikir di dalamnya. Doa-doa yang dibaca di dalam sholat itu ada zikrullah di dalamnya, itu sholat. Pertamanya niat tadi, yang keduanya zikir, senantiasa mengingati Allah bahwa aku ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan, itu ya. Yang keduanya fi'liyah, qauliyah dulu lah. Qauliyah apa itu? Ucapan. Jadi ibadah sholat kita itu melibatkan 3 hal tadi ya. Pertama hati kita, yang kedua lisan kita. Lisan kita itu ada baca Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihahnya di hati, sah tidak sholat kita? Tidak sah. Pak, kita kan makmum, Pak. Kalau makmum itu Fatihahnya numpang Fatihahnya imam. Oh, tidak bisa. Ya, makmum Fatihahnya numpang Fatihahnya imam itu bagi makmum masbuk saja.
Dan makmum masbuk itu tidak boleh disengaja. Contoh ini, contoh taraweh, kita makmum taraweh kan, imamnya baru Allahu Akbar, kita nunggu dulu biar dia sudah waladhdallin baru kita mau, ya ternyata tidak tahunya kita langsung bangkit Allahu Akbar, habis waladhdallin imamnya Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Kapan kita mau baca Fatihah? Ya, makmum masbuk yang menyengaja memasbukkan diri, melambatkan diri seperti ini tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Fatihahnya tidak ditanggung imam. Paham tum? Maka teman-teman, apalagi yang tidak masbuk gitu ya, agar tidak ketinggalan Fatihah, ketika imamnya bacanya surah yang kedua biasanya pendek ya, surah apa? Al-Ikhlas. Oh tapi di masjid kita sekarang enggak ya, alhamdulillah baca pakai ayat itu panjang jadi aman. Kalau di luar sana kan biasanya Fatihah, habis Fatihah imamnya langsung baca surah Ikhlas satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya. Nah kita makmum kalau baca Fatihahnya sehabis imamnya baca Fatihah selesai, maka bisa-bisa tidak cukup kita membaca Fatihah. Maka diperbolehkan baca Fatihah kita itu bareng dengan imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, makmum langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak usah keras-keras. Malah kita keras-keras makmumnya, imamnya terganggu dong ya, nyaingi imamnya jangan. Jadi tapi walaupun tidak keras, lisan kita wajib bergerak. Halo, ini teman-teman yang masih sholatnya mingkem aja, tidak sah sholat kalian kalau Allahu Akbar, imamnya baca Fatihah kita mingkem, imamnya selesai Fatihah baca surah masih mingkem juga. Nanti ditanya, bro kenapa enggak baca Fatihah tadi? Baca, terus kok mulutnya diam aja? Saya dalam hati dong, Fatihahku di sini. Oh enggak bisa, tidak sah, karena yang disebut baca itu adalah di lisan. Itulah maka ibadah sholat kita melibatkan tiga hal. Yang kedua adalah lisan, ya, ibadah lisan. Oke, yang ketiganya adalah amal, anggota badan, ya. Jadi hati, lisan, ucapan, kemudian anggota badan. Ya ada berdiri, oke. Maka ada orang sehat, tidak ada gangguan apapun kesehatannya, sholatnya sambil duduk, padahal sholat fardu, sah tidak? Enggak, karena dia masuk rukun. Rukun sholat ada 13 atau berapa kalau ditambah tumak ninah itu 17 kah atau 18 ya. Rukun sholat ada 13. Pertama niat, nggih. Yang kedua berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram juga. Tiga ini serentak, ini tiga ini berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram. Nah takbiratul ihram itu apa? Takbir yang pertama kita mengangkat tangan, itu bahasan fikih nanti ya, saya akan kembali ke sini. Nah saya kembalikan lagi bahwa puasanya orang khawasul khawas yang tingkatan nomor 1 ini, kalau telur itu grade A yang jumbo besar-besar ya, ibarat telur, itu adalah puasanya orang yang sudah melibatkan apa, tidak hanya raganya saja berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri ya, tapi juga hatinya dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, hatinya juga senantiasa
tidak hanya menahan diri tidak berbuat maksiat saja, melainkan juga diisi dengan zikrullah, senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka para orang-orang sufi ya yang mendalami ilmu tasawuf itu berusaha untuk bisa senantiasa mengingati Allah, zikrullah, dan bahkan ini ada apa namanya perintahnya ya, perintahnya itu dalam 24 jamnya tidak terhenti ya, bahkan 24 jam. Nah, walaupun 24 jam ini hanya orang-orang tertentu, seperti misalnya beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi itu jasadnya tertidur, tapi jiwanya, hatinya tidak pernah tidur, senantiasa tetap nyambung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tertentu, para wali-wali Allah barangkali bisa juga seperti itu. Salah satunya mantan presiden RI yang keempat, siapa? Gus Dur. Ya, Gus Dur itu sering kedapatan ketika rapat, ketika acara-acara resmi kenegaraan gitu ya, bahkan ada tamu-tamu dari luar negeri. Beliau seorang presiden loh, pasti duduk paling depan, betul. Itu tidur dengan santainya, tidur dengan santainya coba. Tapi herannya ketika beliau terbangun, kemudian dimintai komentarnya, kemudian dimintai pendapatnya gitu, semua apa yang sudah tadi dibahas dalam rapat itu, misalnya dalam sebuah rapat gitu ya, itu nyambung semua yang disampaikan oleh beliau, nyambung ya. Kalau kita tidur ya sudah, wallahu alam bisawab. Misal kita kuliah ya, di kuliah kita tidur, ada teman yang presentasi, nanti ketika kita terbangun disuruh nanya kah, komen kah, pasti enggak tahu hehehe aja, betul. Karena ketika tidur kita itu luar biasa nikmatnya, enggak ingat apa-apa. Itu bedanya kita dengan para wali-wali Allah ya, yang sudah pada makom tertentu memang bisa seperti itu. Wakilah para ahli tasawuf itu mengartikan bahwa tidurnya Gus Dur itu bisa jadi seperti itu. Beliau tidur itu jasadnya aja, tapi hatinya tetap tidak tidur, telinganya bisa merekam apa yang menjadi perbincangan orang-orang di sekitarnya itu. Oke. Nah, kembali ke tadi. Kenapa kalau saya katakan bab ini berkaitan dengan ibadah puasa kita, ya? Karena bab ini menjelaskan tentang fadilatul zikri, fadilah berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ayati qaulihi subhanahu wa ta'ala, qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni, maka ingatlah kamu sekalian kepadaku. Al-amru tadullu lil wujub. Ingat kaidah usul fiqh bahwa kata perintah itu menunjukkan makna hukum wajib. Berarti zikir kepada Allah hukumnya wajib. Tapi anehnya kita sudah tahu kalau berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah itu wajib, tapi sering kita lupa. Itulah maka kita disebut manusia. Kalau hadisnya menyebutkan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, khilaf, wan nisyan, dan lupa. Jadi sering salahnya, sering lupanya, itu manusia.
ya. Nah, maka berarti kayak apa? Ya, harus dicari solusinya ya. Solusinya apa? Nah, kita ingat ayat ini bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu fadilahnya yang pertama tadi, ayat petikan ayat yang pertama tadi, azkurkum, kata Allah. Azkurkum. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Maka aku ingat kepada kalian. Kalau kita senantiasa diingati Allah, berarti dalam perlindungan Allah, dalam pengawasan Allah, dalam naungan ya, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udhkurullah, petikan ayat yang lain. Wa qala ta'ala udhkurullaha dzikran katsira. Ayat ini menggunakan lafaz sharih namanya. Lafaz apa? Sharih, artinya jelas. Jelas-jelas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar uzkurullah, senantiasa ingat kepada Allah. Tidak hanya sekedar ingat, melainkan zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Bahasa lainnya, perbanyaklah kalian semua mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Ini artinya apa? Zikron katsira. Allah tahu bahwa kita itu manusia banyak lalainya. Nggih. Salat 5 waktu sehari semalam. Berapa menit setiap kita salat? Di luar wudu ya? Wudu lain lagi. Kita mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini wajib, harus, maka mungkin kita ingat kepada Allah tatkala salat itu ya. 24 jam sehari semalam kita ingat kepada Allah tatkala kita sholat aja, betul? Karena takut kalau kita tidak berusaha mengingati Allah, sholat kita tidak sah, tidak khusyuk, lalu tidak sah. Oke. Nah, sholat kita biasanya ikut madhabnya siapa? Ar-Rasi, Ar-Rasi, pembalap itu. Jadi kalau sholat sebentar aja, lap Allahu Akbar, sama Allahul hamdah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, berapa kali? 3 kali. Nah, rukunya hanya hitungan detik. Paling bacanya Allahu Akbar, sub sama Allahul hamdah. Ya, subhana rabbiyal azim jadi singkat sub. Kan yang penting 3 kali Pak katanya. 3 kali tapi lengkapin dong. Ya. Ini. Maka salat kita 2 menit, paling banter 3 menit, selesai sudah. Apalagi kalau kita salat dirian di rumah, di kamar, ya. Ini jangan-jangan sini azan belum selesai, kita sholat sudah selesai. Nah, yo, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Makanya dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelentrehkan gitu ya bahasanya. Mbok yo, kalian ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak loh. Ini artinya bahwa Allah tahu bahwa sehari semalam itu kita ingatnya kepada Allah sedikit saja. Kalau HP lah itu berjam-jam, tidak ada bosannya. Disuruh terawih lama, bosan ya. Terawih maunya ke sana itu masjid lain yang imamnya Ar-Rasi tadi. 15 menit sudah lengkap, isya, terawih, witir plus doa. Lah kalau ibadahnya sedikit ya nanti dapatnya sedikit.
Hah? Kalau dapat sedikit nanti gremeng. Jangan sampai kita menyesal, ya. Kita dapat kesempatan ketemu dengan Ramadan, belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu lagi, betul? Nah, maka itu kunci pertamanya agar puasa kita bisa termasuk tingkatan yang khawasul khawas, kuati zikir kita kepada Allah. Selain banyak sini ayat-ayatnya ya, sudah dijelaskan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha, yakni mereka orang-orang yang takwa itu, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang yadhkurunallaha, senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika di atas, berada di atas lambungnya, maksudnya baring miring gitu ya. Ini menandakan baring miring ini hanya guringan aja, bukan tidur. Kalau tidur tidak di atas lambung itu ini ya, ini lambung sini ya. Tapi sunnahnya miring kanan. Tapi dalam bahasa Al-Qur'annya di sini menggunakan wa'ala junubikum, wa'ala junubikum, di atas lambung, artinya baring miring. Baring miring belah kanan di bawah itu seperti orang ketika dimasukkan ke dalam kubur, liang kubur ya. Jadi mukanya menghadap ke kiblat, palanya di sana, palanya di kanan, kaki di kiri. Nah, yang mau praktek nggak usah ya. Pahamlah sudah. Ini orang dikubur menghadap ke ya, ke kiblat, menghadap kiblat ya. Nah, ini berarti bukan tidur betulan. Tapi ini jangan kemudian nanti dijadikan alasan ya. Kenapa puasa kok tidur lagi, tidur terus, tidak ikut kegiatan-kegiatan padahal di masjid banyak kegiatan. Ya. Oh, Pak, tidur saya itu zikir kepada Allah, Pak. Bel. Orang mimpinya dikejar orang gila, zikir apa? Sebelum tidur aja baca doa tidur, enggak baca, ya kan? Kadang kita baca tapi bangun tidur enggak baca, berarti tandanya sering kita yang mau, ketika mau aja baca doanya, tapi ketika setelah lupa. Apa itu? Mau tidur baca doa, ya atau enggak juga? Enggak ya, dari HP-nan langsung HP-nya jatuh ke muka, pup, merem ya. Jadi HP-nya TikTok, dia jalan terus. TikTok itu kalau enggak di scroll kan ulang-ulang terus itu, jalan terus gitu ya. Itu jadi TikToknya jalan, orangnya merem. Kata konser ya, orangnya konser. Tapi tolong ya, kebiasaan seperti ini tidak bagus, dihindari. Kenapa? Satu, selain bahaya dari sisi kesehatan, keselamatan ya, itu radiasinya kan masuk, radiasi HP, apalagi kalau sudah low bed. Nah, jangan sekali-kali sambil tiduran main HP sambil dicas. Orangnya ketiduran, HP-nya di atas bantal kah, di kasur kah, panas. Dan ketahuilah bahwa listrik ini ya, dia kadang-kadang fungsi penahan tekanannya itu kadang suatu saat tidak fungsi dia, walaupun sudah ada istilahnya pembatas voltasenya gitu ya. Dulu waktu saya masih tinggal di sana,
di samping asrama putra itu sekarang jadi kantor sekretariat Dharma Wanita. Kalau Dharma Pria tidak ada, yang ada Dharma Wanita. Ya, itu AC cepat mati, rusak, kipas angin cepat rusak, TV enggak, saya enggak punya TV. Jadi enggak rusak-rusak. Itu barang-barang elektronik di situ cepat mati. Itu karena dulu enggak pakai itu, enggak pakai apa istilahnya, tap down ya bahasanya gitu ya, untuk menahan voltase itu. Jadi pas voltasenya naik, HP yang lagi dicas itu bisa tiba-tiba kebakar dia, kebakar. Nah kalau kebakar di dekatnya itu bantal kasur, nah ya lalu terjadilah ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Lanjut, wa ala junubihim. Jadi petikan ayat ini menggambarkan orang-orang yang sudah khusyuk, orang-orang yang tergolong orang-orang yang takwa, orang-orang yang kuat imannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun baring ya. Ini gambaran 24 jamnya itu sudah bisa senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih banyak gitu ya. Wa qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ay bil laili wan nahar, yakni siang malam. Siang malamnya itu berusaha memperbanyakkan zikirnya kepada Allah, tidak dihitung. Ya, untuk tingkatan kita belum bisa, saya ulangi tadi, beralasan puasa kok tidur aja gitu ya. Habis sahur tidur lagi, bangun sholat subuh, habis subuh tidur lagi, bangun duhur sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi, habis sholat habis asar masuk asar, bangun sholat asar, lalu tidur lagi sampai malah bablas sholat tidak bangun ya. Oh bahaya nih kalau sampai bablas sholat tidak bangun, bisa termasuk dalam, ada hadisnya ya, hadis yang riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah itu nomor berapa itu ya, hadis nomor berapa itu, menjadi seburuk-buruk manusia. Banyak hadis Nabi itu menggambarkan sebaik-baik manusia adalah begini gitu ya. Di antaranya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun manfaatnya itu sekedar membantu tenaga, membantu pikiran, masukan gitu ya, apalagi sudah bisa membantu dengan secara finansial, banyak sedekahnya kemana-mana, itu bisa menjadi manusia yang terbaik ya, indah Allah dan Rasulnya. Ini khairun nas. Maka juga ada orang yang terburuk, orang yang terjelek itu seperti apa? Ya ini orang yang malamnya ikut sahur, ya juga melakukan puasa, tapi sholat subuhnya hilang. Subuh jam 6:30, jadi takut ketahuan temennya sekamaran sholatnya begini, usolli fardhu subha. Lu kok subha mas? Subuh campur duha. Subuh campur duha. Allah akbarnya juga begini, takut ketahuan ya. Kayak si unyil. Allah akbar. Lalu karena subuh kan dia baca kunut kan, masih baca kunut, ada kawannya masuk kamar, jadi biar tidak ketahuan, nyamar kunut ya begini, jadi begini. Allah matini mana itu, matini mana itu. Ya, tidak jelas itu. Ingat, jangan sampai kita termasuk dalam statement hadisnya Nabi SAW bahwa orang yang terburuk adalah orang yang ketika Ramadan tiba
ia makan sahur, ia juga puasa, ya, tapi tinggalkan sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Oke, lanjut. Ya, bahwa dalam ayat ini dijelaskan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan berdiri, duduk maupun baring, karena sesungguhnya berzikir itu kalau menurut Ibnu Abbas hendaknya bilaili wan nahar fil barri wal bahri, baik di daratan maupun ketika di lautan, fis safari wal hadari, ini tafsirnya dari Ibnu Abbas, fis safari wal hadari, ketika bepergian maupun ketika kita mukim, ya, di rumah, tidak kemana-mana. Nah ini yang sering kejadian ini, tidak tua tidak muda, orang pergi misalnya, bahkan perginya haul kurus kumpul, ya, tapi ketika di perjalanan sholatnya ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kata guru-guru kita, Sohibul haul, guru sekumpul, tidak rela orang yang seperti ini datang haulan jauh-jauh lalu kemudian di perjalanan sampai meninggalkan sholatnya, ya, kebanyakan gitu kita, apalagi kaum laki-laki baru pesolek kan, baru sejam masuk waktu maghrib kah, waktu zuhur kah, mau wudhu sayang, make upnya mahal, laki-laki memang, ya. Ya, dilanjut. Lanjut, ya. Maka fis safari wal hadari wal ghina wal faqr, baik dalam keadaan kita senang maupun susah, kaya maupun kismin. Biasanya kita ingat kepada Allah kalau kita dalam keadaan kismin aja, sakit aja, betul. Ketika sakit, ya Allah, sembuhkanlah sakitku ini ya Allah. Ya, tapi begitu sehat lupa sudah, masuk waktu maghrib, dem, orang belum sempat adzan baru mukul beduk aja, semua masuk, kolak masuk, pentol masuk, kapal selam masuk. Apa kapal selam? Pempek, ya. Beton masuk. Apa beton? Beton cor. Kalau orang Jerman, beton itu adalah biji nangka. Biji nangka itu kalau dibakar enak sekali. Tapi habis makan itu banyak-banyak nanti suka kentut. Kentutnya baunya Masya Allah. Apalagi kentut orang masuk angin, ya. 2 hari tidak bisa kentut, begitu kentut, wah, ini kan akumulasi dari 2 hari habis perjalanan lagi, ya, masuk main, begitu keluar itu punya angin, seantero lojanan dengar semua suaranya. Alhamdulillah. Lanjut. Ini kita boleh ketawa ketiwi, tapi ketika baca ayat renungkan betul-betul, ya, bahwa Allah dalam banyak ayat menegaskan, ya, wal marad wasihah, ketika sakit, ketika sehat, banyak-banyaklah senantiasa berzikir. Wasirri wal alaniyah, juga ketika kita merahasiakannya, atau sir itu dalam keadaan sendiri, maksudnya sunyi. Wal alaniyah, atau ketika dengan banyak orang, tapi jangan ketika dengan banyak orang kita pakai apa? Tasbih itu.
masih kuliah pula. Sampai dosennya, itu ada apa? Mu'alaf kayaknya ini. Ya, zikir boleh-boleh saja tapi tidak usah over lah. Terus tasbihnya besar-besar ini lagi, biji apa, pakai biji duren. Tasbihnya pakai biji duren ya, luar biasa ini, wali agung ini. Oke. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lain, wal rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Itu suara saya nomor 5. Nomor 4-nya tidak ada. Ya itulah satu-satunya. Alhamdulillah. Yang artinya wadkur rabbaka, ingatlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, pada jiwamu, pada dirimu, ya, dengan jiwamu. Tadarru'an wa khufyah, tadarru'an, tadarru' itu berusaha apa? Khusyuk bahasa lainnya. Wa khifah, dan dalam keadaan sunyi. Wa dunal jahri, tidak sah keras-keras, ya, tanpa mengeraskan suara ketika kita berzikir. Minal qauli, dari ucapan ataupun bacaan zikirnya tadi. Kapan itu? Bil ghuduwi wal asal. Bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asal, ataupun juga di waktu sore hari. Wala takum minal ghafilin. Perhatikan akhir ayatnya, ini peringatan buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, wala takun, dan jangan sekali-kali kamu menjadi minal ghafilin, bagian dari orang-orang yang lalai. Halo. Agar kita tidak lalai, maka senantiasa ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lain, fi dhimmil munafikin, di dalam mencela orang-orang yang termasuk orang munafik. Maka mereka orang-orang munafik itu, kata Allah dalam firman-Nya, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, yang Allah mudah-mudahan cepat naik haji, umroh berkali-kali, lekas dapat suami dan istri. Ada yang malu-malu ini kalau suami istri ini. Nanti kalau aminnya kenceng diajakin lagi katanya. Baru semester 2. Oh, ya. Oke, enggak apa-apa. Lanjut. Wala yadhkurunallaha, dan mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala illa qalilan, kecuali sedikit. Orang-orang munafik itu ingatnya sama Allah hanya sedikit aja. Maka agar kita tidak tergolong orang-orang yang munafik, mari perbanyakkan senantiasa berzikir, senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bulan Ramadan, zikir yang paling baik, yang utama itu apa sih? Ya, ada, beramal itu harus yang cerdas katanya, smart. Di antaranya, ya, mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikir yang utama itu disebutkan, ala
afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling utama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada tetangganya pakai main musik kan, jeduk 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 gitu kan ya, kita boleh ngikutin tapi hati kita bunyinya apa di hati kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begini. Aduh, sholat lupa silent HP-nya, HP-nya ada panggilan, bunyi panggilan ada deringnya apa? Pas rukuk lagi, Allahu Akbar, bunyi. Sekian lama aku menunggu, lalu pantatnya goyang, kan masih rukuk. Oh alah, parah ini. Ya, zikirnya kepada Allah. Maka ya nada dering itu ya yang netral-netral aja lah. Nggak juga nada dering itu dengan azan. Nanti pas kita di WC, ya kita di toilet, HP-nya nak dibawa masuk, dicantel lagi. Nah kita masih jongkok, lalu wow. Atau sholawat juga tidak boleh, zikir ya, masih baru aja masuk tiba-tiba bunyi HP-nya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar Allah maha besar. Wah, bagus sih bagus, tapi jangan di telolet. Kalau mau ke toilet, mau masuk telolet apa? Ya silent dulu lah, atau di off kan, ya, dimatikan. Alarm juga gitu, alarm pakai surah Al-Waqiah. Baru masuk WC lalu idza waqa'atil waqi'ah. Saya repot, mau diambil, nyantolkannya tinggi di atas, masih duduk, jongkok, ya, ndak diambil, kok ngaji, di toilet kok ngaji, piye, bahaya, bahaya. Itu diantara ayat-ayat perintah ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengenai zikir. Kemudian saya ambilkan dari kitab lain, fadilah zikir, fadilah zikir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir amalan mudah namun besar pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggih. Dibaca sehari 100 kali maka akan mendapatkan 100 kebaikan. 100 kebaikan. Dihapuskan 100 dosa-dosanya, kesalahan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Insyaallah kalau hadis riwayat Imam Bukhari ini sahih, maka kitab Bukhari itu disebut sebagai kitab Sahih Bukhari. Beliau Imam Bukhari tidak akan menuliskan hadis yang beliau riwayatkan itu, yang beliau teliti kesahihannya, kalau belum bertemu dengan perawinya khusus. Kalau belum bertemu, beliau tidak berani menuliskan, harus bertemu langsung. Itu diantara kehebatan Imam Bukhari ya, salah satunya jaminan. Beliau keliling negara ya, lintas negara sudah untuk menulis kitab Sahih Bukhari itu. Beliau Imam Bukhari. Kemudian fadilah zikir yang lain,
mengusir setan, menundukkan setan iblis alaihi laknatullah, dan membentengi diri dari godaan setan. Surah Al-A'raf ayat 201 bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, idza massahum ta'ifum minasyaitan, apabila menimpanya godaan setan. Kita sudah mau berangkat kuliah nih, lalu godaan setan itu bisa tiba-tiba di hati kita ya muncul ya, karena setan itu wakilah melalui aliran darah, sehingga bisa menusuk ke hati kita, ke jiwa kita, bilang di hati itu tiba-tiba kayak ada yang ngomong gitu ya, Ron, ngapain kuliah? Males nggak usah kuliah, tidur lagi aja. Tadi kan bangun jam 3, tidurmu masih kurang, nanti kamu sakit loh. Kurang istirahat ya. Malam tidur jam 11, jam 2 dan jam 3 sudah bangun, nyiapin sahur. Masa sahurnya? Masa? Siapa yang masak? Ya tukang masak catering, Mbak Da. Iya, alhamdulillahnya kita di asrama ada yang masakin. Coba yang di kos itu mereka belum tentu ada yang masakin. Warung-warung pada tutup lagi, ada yang buka kan? Oke. Ya semua ada enaknya, ada endaknya. Insya Allah kalau di asrama lebih banyak enaknya. Kok tahu Pak? Saya pernah di asrama. Awal sekali saya datang sini 2014, saya belum ada rumah itu, belum ada ya, yang khusus untuk pendamping asrama. Ya saya tinggal di asrama, di bawah tangga itu, kamar paling depan. Tuh saya. Alhamdulillah ya. Jadi enaknya apa? Nggak usah bayar kos, nggak usah cari kontrakan. Oke, itu ayat pertama 201. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila kemudian datang di hatinya godaan syaitan, tadzakkaru, maka mereka segera ingat. Mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mubsirun. Dengan begitu maka ia lalu kemudian bisa melihat kesalahan-kesalahannya apabila ia lakukan apa yang diperintahkan atau ajakkan setan itu. Jadi sadar gitu loh. Ya. Tahu sadar? Ingat maksudnya sadar itu. Gatal, memang rambut gatal loh enggak boleh, kukur-kukur enggak boleh. Jadi orang-orang yang bertakwa itu berkat kebiasaan zikirnya, maka ketika diganggu setan, goda apa semua, ya apakah dia jabatannya apapun, misalnya dia seorang pimpinan, maka dia ketika mau ngambil kebijakan lalu segera ya, setan itu udah bisikin, ambil aja untuk fasilitas itu, apain pikirin rakyat nomor sekian gitu ya. Misal ya, dia mungkin bupati kah, wali kota kah, gubernur kah, ketua RT kah. Lo ketua RT pun juga bisa korupsi ya. Makanya kalau setan itu tiba-tiba membisikkan di hati kita, di hati orang-orang yang punya kekuasaan itu, jika orang-orang ini beriman, bertakwa, maka akan bisa segera ingat. Itu bukti bahwa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pelindung ya, bisa menundukkan godaan hawa nafsu itu dari godaan setan gitu ya. Tadzakkaru fa idzahum mubsirun, maka kemudian mereka pun sadar ya, mereka akan bisa segera sadar. Berikutnya
zikir menjadi jaminan aman dari sifat kemunafikan atau orang munafik. An-Nisa ayat 142 yang tadi, bahwa orang-orang munafik itu mereka la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik, ya. Maka ketika kita selesai sholat, jangan keburu lari. Selesai sholat langsung lamcing namanya, salam langsung pelencing. Pelencing itu lari. Ada istilah begini, man tarokal kirit, man tarokal wirid kal kirit. Orang yang suka meninggalkan wirid setelah sholat itu seperti monyet. Tahu monyet? Kalau belum tahu cari cermin. Maksudnya cermin yang ada gambarnya monyet. Ngeprank. Oke. Jadi digambarkan dalam perumpamaan ini ya, orang yang suka meninggalkan wirid, habis sholat langsung lari, langsung ambil apa, buka laptop kah, buka HP-nya kah, buka apa kah gitu ya. Itu digambarkan seperti kera atau monyet. Maksudnya apa? Monyet itu binatang yang rakus, serakah, kemudian tidak tahu berterima kasih. Padahal kita sudah diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutnya kita bersyukur. Kita bisa sujud melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, itu merupakan anugerah Allah, nikmat Allah, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Gus Baha, kita diberikan nikmat bisa sujud, ya, bisa merasakan sujud, melakukan sujud, mau sujud, itu hakikatnya adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih dong, kita diberikan bisa, mampu dan mau, ya kan? Tanpa ada mampu dan mau, dua hal ini, maka tidak akan terjadi. Kita mau, pingin, tapi sakit keras, ya enggak bisa dong sujud. Di dahinya ada bisul segede ini. Jerawat bilangnya. Itu bukan jerawat, mbahnya jerawat. Maksud jerawat kok sak pentol bakso. Oke, dilanjut. Apa tadi? Monyet. Ingatnya monyetnya aja. Oke. Ya. Jadi ketika kita selesai sholat, hendaknya kita juga disambung dengan wirid zikrullah. Nah, tadi yang pertama zikir yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Maka janganlah kita tinggalkan la ilaha illallah ini, walaupun mungkin ya sunnah ganjil 3 kali lah, 3 kali minimalnya, 11 kali atau 21 kali, 33 kali. Maka wirid zikir yang diajarkan guru-guru kita kan sehabis sholat apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya, Subhanallah, ada Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu rangkaiannya 4 itu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini juga termasuk di dalam wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada istri tercintanya Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, kalau engkau hendak tidur, lakukanlah ibadah haji dan umroh. Kalau mau tidur disuruh apa? Lakukan ibadah haji dan umroh. Nah, berarti tidak jadi tidur dong. Kan ada tawaf, ada apa, rangkaian ibadah haji. Ketika hendak tidur, selain itu tadi ya, 4 kan yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Wahai Aisyah, ketika hendak tidur, maka lakukanlah ibadah haji dan umroh. Yang kedua, hatamkanlah Al-Quran. Hatamkanlah Al-Quran.
Yang ketiga, dapatkanlah jaminan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya kalau Nabi yang bilang berarti ya syafaatku gitu dong ya. Yang keempat, perolehlah maaf dan ampunan dari seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di muka bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasul, bagaimana aku bisa lakukan itu semua? Nanti tidurnya kapan? Ya, mau tidur hafalkan khatamkan Al-Quran. Ternyata kata Rasulullah, suratul Ikhlas sulusul Quran. Maka sebelum tidur bacalah surat Ikhlas 3 kali. Itu pahalanya setara dengan kita mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Berarti kita baca kulhu aja sudah, tidak usah tadarus gitu. Oh tidak begitu, seperti itu tidak sama persis. Kan seperti aja ya, ada dari jauh dilihat seperti ada orang, tapi ketika dekat ternyata kambing. Kambing dipakein sarung sama songkok ya, seperti ada. Nah, berarti seperti itu bukan sama persis. Maka yang punya kesempatan bisa, kenapa tidak? Khatamkan Al-Quran mumpung ini di bulan suci Ramadan. Ingat, guru kita, ulama-ulama kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dikisahkan beliau, diriwayatkan beliau ketika bulan suci Ramadan khatam 60 kali di dalam satu bulan. Berarti sehari khatam sekali, malamnya khatam sekali, sehari semalam 2 kali, 30 hari 60 kali beliau khatam. Kita keluh 3 kali Pak ya. Ya enggak, kalau kita bisa kenapa tidak? Semangatkan ayo. Saya kasih semangat sama anak-anak saya yang khatam sekali Al-Quran selama satu bulan ini ya, ada bonus 500.000. Anak-anak saya di rumah, kalian mau? Boleh ya, boleh. Nanti tanggal 29 laporan ke saya yang khatam sekali itu. Nah laporannya disertai nomor telepon bapak ibu kalian. Nanti hadiahnya tak mintakan bapak ibu kalian. Pinter kan? Iya, enggak apa-apa toh, yang penting halal. Tapi itu jangan diniatkan, jangan jadi niat utama tujuannya biar dapat bonus 500.000 ya, jangan, itu hanya rumput saja. Hadiah bonus itu rumput saja. Orang tanam padi tumbuh juga rumput itu juga berguna untuk pakan ternak, untuk pupuk ya. Nah, rumput yang dicabut itu dimasukkan ke dalam tanahnya, lumpurnya itu nanti jadi pupuk. Sudah maghrib ya? Kok sudah kunang-kunangan? Enggak lah, bercanda aja ya. Insya Allah kita masih kuat. Oke, sambung setengah jam lagi ya, 4 menit. Setengah jam, katanya azannya mundur Pak. Mau enggak azannya mundur? Kalau adanya mundur nanti suaranya makin kecil karena mic-nya di sana. Adanya mundur sampai sana nanti. Yang adanya mundur. Oke. Dikit lagi lah kita closing bahwa akhirnya begini. Tujuan kita berzikir kepada Allah terutamanya di bulan suci Ramadan agar kita, puasa kita mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai, puasa kita bisa tergolong puasa yang tingkatan nomor 1, yang paling tinggi ya, puasa khawasul khawas. 1 apa 3? 3 ya, sorry ya. Tingkatan yang ketiga puasa khawasul khawas, yakni yang di dalam berpuasa itu juga senantiasa
membarenginya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau orang-orang khusus khawasul khawas itu apabila lalai dari zikirnya kepada Allah menyatakan diri bahwa puasanya batal. Yang menganggap puasanya batal kelak akan diulang puasanya, dikodok lagi, dibayar di lain hari. Itu mereka orang-orang yang sudah pada tingkatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan kemudian sesungguhnya para santri sekalian, dalam kehidupan ini di alam sekitar kita itu juga sudah ada gambarannya. Puasa kita itu tergolong puasa yang insya Allah akan sukses atau yang gagal. Puasa yang gagal itu digambarkan puasanya ular. Halo, tahu ular? Kenal ular? Punya. Kenal. Kenal ular, tahu ya? Ular itu kalau makan dia, misalnya ular sawah, dia bisa menelan seekor kambing, maka dalam 1 bulan dia tidak makan lagi. Dia akan masuk ke dalam lubangnya, persembunyiannya, sembunyi di lubang itu, berpuasa selama sebulan, bahkan mungkin 2 bulan. Wakila ya, ada yang menyebutkan sampai 6 bulan. Puasanya ular ini sampai 6 bulan. Kalau sudah makan seekor kambing gitu, ya, maka dia akan sembunyi, kemudian selama 6 bulan berpuasa. Nggak makan, nggak minum, nggak kemana-mana, berarti puasa ya kan? Tapi puasa yang sia-sia, yang puasa awam tadi. Kenapa sia-sia? Karena setelah 6 bulan selesai puasanya, dia keluar lagi dari persembunyiannya, dia hanya ganti kulit, ganti baju doang, ganti casing doang, peranginya masih tetap sama, dia menjadi hama. Makan apa? Ternakkah? Apakah semua ya yang dimakan, dia tetap jadi hama. Beda dengan puasanya ulat. Tahu ulat? Ulat ya, yang makan daun. Itu asalnya dari hama, tetapi setelah menjadi kepompong dia berpuasa selama sebulan Ramadan, gambarannya gitu ya. Maka kemudian dia setelah 1 bulan atau berapa hari lah gitu ya, maka dia akan keluar dari kepompong itu, keluar menjadi seekor kupu-kupu yang indah dipandang ya. Kemudian ia banyak manfaatnya kepada para petani, membantu penyerbukan bunga-bunga menjadi buah ya. Tadinya hama ya. Itu gambarannya kita sebelum berpuasa. Mungkin kita masih punya sifat-sifat yang ya ibaratnya kurang baik gitu kan, tetapi kemudian setelah puasa itu kita jalani, kita jadikan puasa itu sebagai madrasah, kita jadikan puasa itu sebagai universitas Islam ya, membentuk karakter keislaman kita. Mudah-mudahan ayatnya disebutkan di situ, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang takwa yang sesungguhnya, yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya, tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada guru-gurunya, kepada kedua orang tuanya, hormat kepada sesama temannya ya, saling membagi kasih sayang, rahmat, dan saling tolong menolong, bantu membantu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada tutur kata saya yang kurang halus, mohon dimaklumi karena saya memang bukan makhluk halus. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawzim ahwalana wa khallisna wa asimna minal bala. Ya Allah, ya
ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihil Fatihah an tarzuqana ya Allah sihhatan wa afiyatan wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa khusyu'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma bi barakati syahri Ramadan ij'alna minal muslimin waj'alna minas salihin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu alaihi wasallam.